Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh menjalani sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami, berdasarkan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu untuk kita hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, diambil dari Yesaya pasal 22, ayat 1 sampai 8. Yesaya 22 ayat 1 sampai 8. Judulnya Kelancangan Penduduk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Dia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu akan memandang kepada perlengkapan senjata di gunung hutan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji kepada Tuhan, kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita sekarang ini. Saudara-saudara, di hari-hari terakhir ini atau di zaman di mana kita diserang oleh pandemi COVID-19, maka kita diberi peringatan oleh pemerintah kalau keluar rumah, kalau beraktivitas di luar rumah, maka kita harus pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Paling tidak itulah yang diingatkan kepada kita yang harus kita lakukan. Jadi ada peringatan yang diberikan oleh pemerintah supaya apa? Supaya kita tidak terinfeksi dari virus COVID-19. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini adalah berisi peringatan Tuhan. Sehingga saya memberi tema perenungan kita adalah peringatan Tuhan. Tuhan memberi peringatan bahwa Yerusalem yang digambarkan sebagai lembah penglihatan, artinya umat Tuhan di Yerusalem melihat firman Tuhan.
melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan lewat upacara keagamaan, yang dinyatakan lewat pujian mereka kepada Tuhan. Tapi lembah penglihatan itu, Yerusalem tersebut menghadapi kehancuran, di mana tembok kotanya dihancurkan. Orang-orang yang awalnya penuh kegembiraan dan kesukacitaan menjadi penuh dengan kesedihan. Dalam ayat 2 dikatakan, hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Jadi ada penderitaan, ada tangisan yang dialami oleh umat Tuhan. Saudara, pemimpin mereka, prajurit mereka tidak mampu menghalangi serbuan musuh. Dalam ayat 3 dikatakan, semua panglimamu sama-sama melarikan diri dan mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Dikatakan dalam ayat 5, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Dia akan menggemparkan, menginjak-injak dan menghajaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Itulah suasana kesedihan, suasana kehancuran yang dialami oleh Yerusalem, dialami oleh umat Tuhan. Dan kalau kita membaca pada bagian selanjutnya, penyebabnya adalah dalam ayat 14 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Jadi karena kesalahan mereka mengalami kehancuran yang begitu amat sangat menyedihkan. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur bahwa kita diperingati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidup ini kita harus memilih, kita harus bersikap apakah kita melangkah bersama Tuhan atau melawan Tuhan, hidup dalam dosa-dosa kita. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, maka kita dibebaskan dari penderitaan, dari hukuman daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menghukum orang-orang yang melawan Dia, orang-orang yang melanggar kehendak-Nya. Tapi sebaliknya, kalau kita melangkah bersama Tuhan, kita dibebaskan dari hukuman. Saudara, dengan demikian, ibu bapak saudara, kita boleh bersama-sama memperhatikan tindakan dan perbuatan kita. Kita harus menjauhkan kejahatan. Kita harus menjauhkan hal-hal yang bisa menyakiti Tuhan, menyakiti sesama kita. Tapi sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan juga kita harus peduli dan mengasihi sesama kita. Sebab itu ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah perenungan untuk kita pada pagi hari ini boleh memandu kita menata kehidupan ini. Bahwa pilihan yang benar dari hidup beriman kita adalah hidup bersama Tuhan. Bukan melawan Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Bukan hanya menuruti kata hati kita, tapi apa kata Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Nah, ini adalah peringatan bagi kita. Siapa saja yang melawan Tuhan, siapa saja yang melanggar kehendak Tuhan, Tuhan akan bertindak untuk memberi hukuman. Bukan hanya Yerusalem, tetapi kita atau siapa saja dalam hidup ini. Biarlah kita boleh melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, menjauhkan segala dosa dan pelanggaran. Maka di sanalah kita akan mendapatkan damai dan sejahtera. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus-Nya membimbing menuntun kita supaya kita hati-hati dan waspada dalam bertindak dan berbuat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh waspada lewat peringatan firman-Mu, firman Tuhan.
Biarlah kami boleh menjauhkan dosa dan pelanggaran, supaya hukuman Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Amin.